Ya, selamat siang Ibu Bapak sekalian, baik yang di luring maupun daring. Sudah selesai makan siang, semoga sudah bertenaga kembali, antusias kembali untuk melanjutkan sesi kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi ketiga, ini kita bisa brain gym dulu sedikit Ibu Bapak ya. Bisa ada senam otak dulu dari panitia. Nah, brain gym ini nih bisa mengurangi stres. Mungkin Ibu Bapak lagi banyak tekanan, bisa mengurangi stres, kemudian meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kemandirian dalam belajar dan lainnya. Baik, boleh panitia kita share, kita brain gym dulu bisa dilakukan di rumah untuk peserta yang daring juga bisa mengikuti. Karena sambil duduk, silahkan panitia kita bisa share brain gym terlebih dahulu, sebentar 3 menit. Ya, baik. Bisa diikuti? Bapak Ibu yang luring, ayo kita ikuti juga lumayan ini. Duduk aja Pak. Oh, Pak. Sakit rasanya putus cinta, sesatnya di dada, membuat kita jadi gegana, bisa kalau merana. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang dumang namanya. Ayo goyang demam, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang demam, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang demam, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang demam, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang demam, back to the beat, back to the sound. Ayo goyang demam, back to the beat, back to the sound. Ayo goyang demam, back to the beat, back to the sound. Ayo goyang demam, back to the beat, back to the sound. Sakit rasanya putus cinta, sesatnya di dada, membuat kita jadi gegana, bisa kalau merana. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang dumang namanya. Ayo goyang demam, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang demam, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang demam, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang demam, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ya, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Semoga tadi brain gym tadi cukup merefresh ya otak Ibu Bapak sekalian biar semakin antusias untuk mengikuti sesi berikutnya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, agenda selanjutnya adalah sosialisasi pedoman penyelenggaraan pelatihan PKP dan pengawas pangan Kabupaten Kota atau DFI District Food Inspector yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak I Gusti Ngurah Bagus Kusumadewa SSI APTM PPM, yang akan dipandu oleh moderator kita selanjutnya, yaitu Ibu Dr. Ratna Irawati APTMkes,
Beliau merupakan Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Kepada Ibu Direktur kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak narasumber di sini, Pak Bagus. Yang terhormat Ibu Direktur Pengawasan Produksi dan Bapak Ibu peserta acara konsolidasi persiapan kegiatan DAK non-fisik POM 2021 dengan Pemda Kabupaten Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada acara sesi siang ini. Semoga tetap bersemangat ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya paparan akan terkait dengan sosialisasi pedoman penyelenggaraan pelatihan PKP dan pengawas pangan Kabupaten Kota atau District Food Inspector yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk itu kami persilahkan Bapak I Gusti Ngurah Bagus Kusumadewa, SSI APT. Beliau memiliki pengalaman cukup banyak di Badan POM dengan menduduki beberapa jabatan termasuk di Direktur Pengawasan Produksi Obat, kemudian di beberapa balai, dan juga di sekarang menduduki posisi di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk itu kami persilahkan untuk menyampaikan paparan. Diwakilkan. Oh baik, ternyata Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia berhalangan karena ada kegiatan lainnya yang juga penting, sehingga diwakilkan oleh Ibu Ulfa. Kami persilahkan Bu untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Bu Direktur. Mohon maaf, memang Bapak ada tugas mendadak. Kemudian saya mewakili Bapak untuk memberikan pemaparan tentang pedoman untuk penyelenggaraan pelatihan PKP dan DFI. Saya izin share ya Bu. Terima kasih. Untuk rancangan peraturan penyelenggaraan pelatihan pengawas obat dan untuk Kabupaten Kota dan penyuluh keamanan kota. Memang untuk saat ini masih harmonisasi dengan hukum ya Bapak Ibu rancangannya. Udah lanjut Mbak. Lanjut bisa Mbak. Ya, ini agendanya yaitu latar belakang regulasi terkait pengawasan keamanan pangan, kemudian struktur rancangan peraturan, kemudian isi rancangan peraturan. Ya, ini adalah latar belakang. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa untuk pedoman ini disusun supaya mendapatkan pengawas pangan yang kompeten ya untuk melakukan pengawasan pangan olahan industri rumah tangga, juga untuk memperoleh penyuluh keamanan pangan yang kompeten untuk membina pelaku usaha pangan olahan industri rumah tangga. Pelatihan ini dilakukan secara terstruktur, terintegrasi, dan sistematis dan berkelanjutan. Ini adalah struktur organisasi di BPSDM. Kemudian juga ada mekanisme ya untuk pengembangan kompetensi SDM. Di situ pada tahun 2021 kita ketahui bahwa telah dilakukan peresmian LSP oleh Kepala Badan POM. Kemudian juga akan dilakukan peresmian ada sekitar 34 TUK ya untuk tempat uji kompetensi di seluruh Indonesia di balai besar. Kemudian juga akan ada pelatihan, telah dilakukan pelatihan asesor untuk kompetensi obat dan makanan. Kemudian juga dilakukan pelatihan PKP dan DFI.
Untuk tahun ini 2021 untuk sertifikasinya target kita adalah sekitar 820 orang seperti itu. Kemudian juga tahun 2021 kita juga untuk lingkungan Badan POM melakukan untuk memberikan pendidikan lanjutan ya sekitar 198 orang. Lanjut Mbak. Lanjut. Ya. Ini latar belakangnya untuk regulasi terkait pengawasan pangan IRTP, yaitu tentang Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Di situ disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Kemudian juga di Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, yaitu pasal 33, juga menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi ya itu juga harus mempunyai fungsi. Kemudian juga di undang-undang tentang pemerintah daerah juga pasal 19, kemudian juga peraturan Badan POM ya di situ tentang Badan POM Perpres nomor 80 tahun 2017. Lanjut Mbak. Ya. Di sini dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 23 Tahun 2018 tentang pedoman pengawasan pangan ya untuk industri rumah tangga. Di situ ada pengawasannya dilakukan oleh DFI, kemudian juga untuk penyuluh keamanan pangan. Kita juga tahu bahwa di Badan POM sudah ada LSP di Badan POM untuk sertifikasi keamanan pangan. Ini disesuai dengan SKKNI di bidang keamanan pangan. Ini adalah struktur rancangan peraturannya. Di situ ada ketentuan umum, ya, ketentuan umum. Kemudian juga ada penyelenggaraan ya pelatihannya seperti apa. Kemudian juga ada ketentuan penutup. Di sini sarana prasarana pelatihan apa aja yang diperlukan di lampiran 1. Kemudian kita juga di rancangan peraturan itu sudah ada kurikulum pelatihannya. Kemudian juga format untuk penilaiannya seperti apa, kemudian format sertifikatnya, sertifikat ini untuk nomor sertifikat dari BPSDM, tapi mungkin untuk sertifikatnya ditandatangani oleh penyelenggara pelatihan. Kemudian juga akan dilakukan evaluasi dan pelaporan. Ya, di sini disebutkan bahwa penyuluh keamanan pangan ruang lingkupnya itu untuk peraturan ini tentang pelatihan PKP sama pelatihan DFI. Untuk penyuluh keamanan pangan bahwa setiap orang yang mempunyai kualifikasi di bidang keamanan pangan itu harus mempunyai kompetensi sesuai bidangnya dalam produksi pangan, olahan, serta diberikan tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dan pendampingan industri rumah tangga dan usaha mikro di bidang pangan. Kemudian juga pengawasan untuk pengawas pangan atau DFI, yaitu adalah tenaga pengawas yang mempunyai kompetensi di bidang keamanan pangan untuk melakukan pengawasan pangan, olahan industri rumah tangga. Di situ tahapannya adalah ada perencanaannya untuk ya pelatihannya itu, ada pelaksanaannya, ada evaluasinya. Jadi penyelenggaraan ini bisa untuk lembaga pelatihan bukan dari BPSDM, mungkin dari swasta ataupun juga dari negeri, kemudian juga dari BPS sendiri ya, dari Badan POM sendiri. Kemudian syaratnya adalah itu penyelenggara pelatihan itu harus sudah terakreditasi. Jika belum, maka perlu ada pendampingan ya, penjamin mutu dari lembaga penyelenggaraan pelatihan yang sudah terakreditasi. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti kalau ada penyelenggara pelatihan yang memang belum terakreditasi harus ada pendampingan dari lembaga yang sudah terakreditasi tadi untuk sebagai penjamin mutunya. Kemudian juga telah memiliki
memiliki pengalaman pelatihan di bidang keamanan pangan. Jadi jika belum, juga harus memiliki tenaga pengajar dengan kualifikasi sesuai dengan ketentuan, yaitu harus strata S1 di bidang keamanan pangan. Sudah pengalaman dan sudah mengikuti pelatihan untuk DFE atau PKP. Seperti itu ya, sudah tersertifikasi. Lanjut, Mbak. Ini prosesnya kalau untuk lembaga pelatihan, dia harus mengajukan nanti ke PPSDM. Dari PPSDM nanti akan membentuk tim untuk memvalidasi, memverifikasi, kemudian proses validasi dan verifikasi itu oleh lembaga penyelenggara ya, nanti kita buat. Kemudian juga akan pemberian rekomendasi penyelenggaraan pelatihan. Kemudian kita akan lihat siapa tenaga pengajarnya dan penyelenggaraannya pelatihan seperti apa. Kemudian apakah dia sudah terakreditasi atau belum. Kemudian juga tenaga pengajarnya apakah dia memiliki pengetahuan. Kemudian juga dia sudah melakukan pelatihan di bidang keamanan pangan atau mempunyai sertifikasi untuk keamanan pangan. Silakan, Mbak. Ya. Ini adalah untuk program pelatihan pengawasan keamanan pangan. Di sini kita berdasarkan SKKNI, yaitu materinya yaitu mengelola program audit inspeksi asesmen keamanan pangan, kemudian melaksanakan audit inspeksi asesmen melakukan inspeksi dan sortasi bahan dan produk, kemudian melakukan pengujian organoleptik pada kegiatan inspeksi, kemudian melakukan audit proses pemasakan dan pendinginan. Ini adalah minimal sekitar 29 JP, tapi memang boleh untuk lembaga pelatihan karena beberapa seperti di Bapelkes mungkin dia ada materi-materi tertentu yang harus diberikan untuk korupsi ya, untuk itu atau mungkin PLC-nya dia boleh minimal adalah 29 JP di situ. Untuk saat ini memang untuk Bapelkes kemarin kita sudah berkoordinasi untuk pelatihan yang dilaksanakan Bapelkes, kurikulumnya sudah harus dikonversikan, harus dimasukkan ke Siapel. Tapi ini kita memang baru koordinasi ya, kemarin baru membahas tentang DFE untuk yang kurikulumnya, kemudian nanti yang PKP juga dikonversikan ke sistem yang ada di Kementerian Kesehatan. Kalau tidak nanti akreditasinya dan sendiri akan berpengaruh di situ. Syarat pesertanya yang di situ untuk DFA disebutkan bahwa minimal adalah D2 ya, minimal D2 di bidang keamanan pangan atau mungkin bisa di bidang farmasi atau kimia atau biologi atau pertanian atau perikanan, kemudian juga bisa kesehatan ya, veterian. Terus kemudian juga kalau untuk yang penyuluh keamanan pangan untuk DFA ini adalah bisa juga kalau tidak memenuhi persyaratan atau berpengalaman 3 tahun. Ya, jadi selain untuk di luar bidang tersebut bisa juga dari pengalamannya yaitu minimal 3 tahun. Jadi bisa salah satu. Kemudian untuk yang penyuluh keamanan pangan di sini ada 3 materinya ya Bapak Ibu. Dia melakukan pelatihan mendesain ya cara produksi pangan olahan yang baik, kemudian SSOP, kemudian juga menyediakan informasi ya. Di situ juga minimal adalah 29 JP. Kemudian persyaratan pesertanya itu adalah minimal D2 keamanan pangan, kemudian farmasi, kimia, biologi, pertanian, perikanan, kemudian kesehatan, kemudian juga dan kalau untuk penyuluh pengalamannya harus 1 tahun seperti itu ya, karena dia sebagai penyuluh. Kemudian maksimal satu kelasnya adalah 30 orang.
Iya, di sini kemudian kalau peserta mendaftar di lembaga pelatihan nanti akan melihat kesesuaiannya persyaratannya itu, kemudian juga akan dilakukan pemanggilan apabila memenuhi syarat, kemudian akan melakukan pelatihan, kemudian nanti akan untuk tahun ini memang kita sertifikasinya masih penyelenggaraannya belum semua diwajibkan seperti tadi. Ini untuk persyaratan untuk pelatihan aja untuk sertifikasi, belum sampai untuk belum mewajibkan untuk sertifikasi untuk PKP DFAE. Ini adalah nilai untuk kelulusan, yaitu 80 ya Bapak Ibu ya, 75 yaitu 90% dari capaian akademik, 10% dari perilaku di situ. Ini adalah untuk kalau bisa pelaksanaan itu bisa luring ataupun daring ya. Ini adalah untuk nilai akhirnya. Lanjut Mbak. Ini adalah sertifikatnya. Sertifikatnya bisa ditandatangani oleh penyelenggara, tetapi nomor sertifikatnya adalah dari BP Pemantau untuk penyelenggaraan itu, dan penyelenggara membuat laporan ke BPSDM. Ini ya untuk evaluasi pelatihannya menggunakan evaluasi level 1, yaitu dilakukan terhadap ya pengajar, kemudian level 2 terhadap peserta, kemudian juga membuat pelaporan ya, itu pelaporannya juga di situ dijelaskan apa aja yang perlu dilaporkan. Terima kasih, itu Ratna untuk paparannya. Pengawas Pangan Kabupaten Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan. Tadi disampaikan tentang struktur rancangan peraturannya, kemudian isi rancangan. Di situ di dalam isi rancangan sudah lengkap ya, sudah sampai kurikulum ya Bu ya. Nanti di dalam peraturan ini ada juga termasuk kurikulumnya dan pengaturan lainnya. Kemudian disampaikan juga terkait dengan penyelenggaraan pelatihan DFI dan PKP. Program-program pelatihannya berbasis kompetensi dan disebutkan juga tentang kualifikasi kelulusan, dan pelaksanaan bisa dilakukan baik daring maupun luring. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira yang disampaikan Bu Ulfa ini sudah lengkap, namun masih mungkin Bapak Ibu ingin mendalami terkait dengan regulasi atau rencana peraturan terkait pelatihan pengawas pangan kabupaten kota. Untuk itu saya buka kesempatan untuk tanya jawab. Kami persilahkan 3 penanya lebih dulu. Dari chat sudah ada belum? Atau ada yang belum ada dari chat ya? Mungkin bisa raise hand kalau yang ingin bertanya supaya bisa di open mic. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan yang bagus nih, karena untuk pelatihan pengawasan keamanan pangan ini sangat penting di wilayah Bapak Ibu sekalian ya. Kami persilahkan Bapak Ibu. Belum terlihat ada yang raise hand. Atau sudah jelas nih kelihatannya Bu Ulfa? Sudah jelas ya? Baik. Ada chat? Nah. Ada 2 pertanyaan di chat, mohon maaf ya. Ini dari Pak Edi.
Dinas Kesehatan Karanganyar. Kok persyaratan peserta pelatihan PKP dan DFI yang disebutkan dengan yang terpampang di paparan berbeda ya? Persyaratan peserta pelatihan PKP dan DFI yang disebutkan dengan yang terpampang di paparan apakah memang berbeda? Kemudian yang kedua dari Kabupaten Bandung. Apa persyaratan mutlak ikut pelatihan? Apakah harus ASN? Nah, itu ada 2 pertanyaan, Bu Ulfa. Ya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Bu Ratna. Untuk persyaratan peserta PKP DFE memang itu mungkin mohon maaf di paparannya mungkin ada beberapa ya ini kesalahan mungkin. Kalau untuk penyuluh keamanan pangan sesuai dengan pedomannya, draft pedomannya itu untuk penyuluh keamanan pangan yaitu D2 keamanan pangan atau juga bisa dari farmasi ya minimal itu. Kemudian juga kimia, biologi, pertanian, perikanan ya, peternakan, kesehatan, kemudian juga sanitarian ya, sanitarian di situ. Kemudian juga kalau untuk penyuluh keamanan pangan, memang dia selain persyaratan itu harus pengalaman 1 tahun karena dia memang sebagai penyuluh seperti itu. Kemudian juga kalau untuk DFI persyaratannya itu selain tadi di 2 keamanan pangan, farmasi, kimia, biologi, pertanian, perikanan atau mempunyai pengalaman 3 tahun seperti itu. Itu Pak yang sesuai dengan pedoman ya, pedomannya draft pedomannya. Kemudian apakah tenaga sanitarian bisa ikut pelatihan DFE? Bisa ya Pak untuk itu, untuk tenaga sanitarian. Apakah ini harus ASN seperti itu? Mungkin kalau Bu Ratna bisa membenarkan kalau yang untuk ASN memang untuk DFI harus ASN ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk penyuluh mungkin bisa selain ASN untuk pesertanya seperti itu. Kalau memang dia ditugaskan sebagai penyuluh, sebagai kader penyuluh, kemudian memenuhi persyaratan tersebut. Iya. Sudah cukup jelas ya. Kalau untuk PKP tidak mesti ASN ya. Penyuluh keamanan pangan tidak mesti ASN, Bu. Saya kira itu, Bu. Baik Bapak Ibu, sudah terjawab dari Bu Ulfa. Mudah-mudahan cukup jelas Bapak Ibu tadi pertanyaan dari Bapak Ibu ya, tadi kualifikasi untuk DFI, PKP. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Kami buka mumpung ada pakarnya di sini. Masih ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaan ya. Bagaimana jika dari Dinas Kesehatan Selayar, Bapak Dahri, bagaimana jika pelaksanaan BIMTEK PKP dan DFI dikoordinir oleh Balai Besar POM masing-masing provinsi karena kami kurang tahu dengan pihak ketiga yang sesuai dengan kriteria Badan POM. Nah itu Bu Ulfa, ada pertanyaan. Ya Bu, untuk pelaksanaannya pelatihan ya Bu, bukan BIMTEK ya, ini kalau ini pelatihan DFI sama PKP, memang ini kita serahkan memang anggarannya kan di DAK masing-masing ya untuk itu. Mungkin nanti kalau memang ada Bapak Ibu menanyakan mana aja yang bisa menyelenggarakan, kan nanti kita akan beritahu karena memang seharusnya penyelenggara itu harus lapor dulu ke kita gitu. Seperti Bapak Ibu melihat dari Babelkes mungkin sekitar sana mungkin dia bisa menyelenggarakan untuk pelatihan PKP atau DFI. Jadi cukup bertanya aja, nggak mesti harus di Balai Besar POM ya Bu ya. Iya, berkoordinasi saja dengan Balai Besar begitu ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada lagi kah? Tadi kelihatannya ada chat yang lain, pertanyaan yang lain. Dari Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan Muara Enim ya. Apabila belum mempunyai DFI yang tersertifikasi, apakah bisa
melakukan pengawasan dan penyuluhan. Mohon pencerahannya. Kemudian dari Nias, bentar naik dikit. Bagaimana juknis pelaksanaan kegiatan BIMTEK, PKP, dan DFI? Mohon pencerahan juknisnya ya. Kemudian dari Bangka Selatan, Ibu Kristina, apakah pelaksanaan pelatihan DFE dan PKP dilakukan bersamaan atau pelatihan PKP dulu, baru kemudian dilanjutkan pelatihan DFI? Nah ini silahkan Bu Ulfa, ada 3 penanya. Ya Bu, kalau untuk Bu Christine, untuk pelatihan DFI sama PKP itu nggak harus bersamaan ya Bapak Ibu ya, pesertanya bisa berbeda. Nggak harus, dia harus ikut pelatihan PKP dulu, baru kemudian melanjutkan pelatihan DFI. Itu sesuatu yang berbeda. Memang tugas dan tanggung jawabnya berbeda ya Ibu ya. Itu bisa memang seharusnya orang yang berbeda. Satu melakukan penyuluhan, satu melakukan untuk pemeriksaan seperti itu. Kalaupun memang ada satu orang, tapi dia pelatihannya bukan harus persyaratan dia harus penyuluhan dulu atau kemudian jadi mengikuti pelatihan DFI, bukan itu. Jadi itu sesuatu memang kegiatan yang berbeda. Untuk standar kompetensinya pun juga berbeda seperti itu. Kemudian juga apakah kita belum mempunyai DFI sama PKP yang tersertifikasi, apakah kita bisa boleh melakukan pengawasan dan penyuluhan? Mungkin dari Kedeputian 3 ya Bu yang berhak untuk menjawab itu. Ya. Setahu saya sih memang ini kan memang sertifikasi belum wajib ya Bu, tapi kita mohon itunya dari Kedeputian 3 yang bisa menjawab. Baik, ini nanti saya dibantu Bu Muni. Silahkan Bu Muni, saya ingin menyampaikan masukan. Bu Muni ini adalah Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan. Silakan Bu Muni. Terima kasih Bu Ratna. Jadi kalau memang belum ada semuanya, memang kami paham karena di daerah itu sangat mobile ya. Jadi mungkin 3 bulan udah ganti seperti itu. Bisa saja yang ditugaskan di situ itulah yang bisa melaksanakan tugas ini. Seperti itu Bu Ratna. Jadi bisa ya sebelum ada petugas yang ditunjuk untuk sebelum ada PKP DFI ya. Boleh yang melaksanakan boleh petugas yang ditugaskan. Baik Bu, terima kasih. Jadi bisa ya. Baik, tadi menambahkan yang untuk PKP ini tadi kan non ASN ya, tapi yang DFI harus ASN ya Bapak Ibu. Baik, ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Saya kira sudah tidak ada lagi di chat, saya lihat. Oh, ada chat yang lain ternyata, yang mana? Dari Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, apakah bisa kami mengadakan kegiatan PKP dan DFI di luar provinsi kami agar peserta bisa full board supaya bisa lebih efektif mengikuti kegiatan? Kemudian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, Ibu Mardiana, apakah ada lembaga khusus terakreditasi yang ditunjuk oleh Badan POM untuk menyelenggarakan pelatihan tenaga DFI dan PKP? Seperti saya sendiri sebelumnya sudah pernah mendapatkan pelatihan DFI dan CKP CBT Center. Kemudian dari Bapak atau Ibu Ananta ya, bolehkah dari DPMPTSP ikut pelatihan pengawas DPMPTSP Kabupaten Sanggau? Itu ada 3 pertanyaan, Ibu Ulfa. Iya Bu, terima kasih Bu. Untuk yang penyelenggaraan pelatihan, silakan Ibu mau Bapak mau full board atau ini kan memang kita tidak batasi mau luring ataupun daring ya, sesuai dengan anggaran yang DAK yang sudah diberikan seperti itu. Itunya untuk pelatihannya bisa daring atau luring. Terus kemudian untuk penyelenggaranya memang kita tidak menunjuk unit ya Bu. Silakan memang kalau yang bersangkutan itu sudah terakreditasi,
beberapa itu mungkin seperti Bapelkes atau mungkin tadi yang disebutkan atau mungkin yang swasta ya, swasta terakreditasi silahkan itu. Kita tidak bisa menunjuk satu atau beberapa ini ya pelatihan, lembaga pelatihan gitu, asal dia memang sudah terakreditasi silahkan Bapak Ibu mengikuti gitu. Makasih Bu Ulfa. Kemudian ini ada lagi pertanyaan ya. Untuk DFI harus PNS. Bagaimana yang tidak ada PNS-nya? Sementara tenaga yang ditugaskan adalah tenaga kontrak daerah. Kemudian apakah lembaga pelaksana pelatihan DFI dan PKP ini ada syarat standarisasinya? Saya kira tadi sudah dijelaskan ya, tapi silahkan dijelaskan kembali. Kemudian dari Kota Tanjung Pinang, apakah setiap provinsi ada lembaga khusus untuk pelatihan PKP dan DFI seperti Bapelkes? Kalau boleh Badan POM bisa menjembatani. Satu lagi nih ya, Dinkes Berau, Ibu Suhartini, untuk DFI di 23 puskesmas, kami hanya 5 yang PNS. Bagaimana mekanismenya pengawasan pangan? Karena di Perka Badan POM nomor 22 tahun 2018, definisi DFI adalah tenaga PNS. Itu Bu Ulfa. Terima kasih Bu Ratna. Mungkin kalau yang tadi yang DFI harus PNS, mungkin bisa menjawab dari Kedeputian 3 ya Bu. Untuk seperti itu, kalau mungkin untuk yang pelatihan itu memang kita tadi sudah berusaha berkoordinasi dengan Bapelkes ya, Bapelkes dengan Kementerian Kesehatan, karena memang untuk pelatihan ini Bapelkes harus menggunakan tadi kan siapa kurikulumnya harus sudah dikonversikan dulu ke siapa. Memang kita baru proses Ibu, untuk itu nanti Ibu bisa berkoordinasi dengan Bapelkes sekitarnya menyelenggarakan. Kemudian juga tadi untuk lembaga pelatihan di peraturan tadi sudah disebutkan memang harus terakreditasi. Untuk harus terakreditasi, kalau tidak harus ada pendampingan atau penjamin mutu dari lembaga yang sudah terakreditasi itu Bu. Supaya pelatihan itu memang kan ini berbasis kompetensi supaya bisa kita untuk pesertanya supaya bisa memang benar-benar berkompeten di bidang tersebut seperti itu, dan harus memang pernah menyelenggarakan keamanan pangan, pelatihan keamanan pangan. Iya, jadi harus terstandarisasi ya Bu ya, sudah ada standarnya. Jadi kemudian ini tadi pertanyaan yang apakah kalau tidak ada ASN DFI bagaimana nih? Tidak. Bu Muni mungkin bisa memberi masukan. Gini, jadi seharusnya sih nggak mungkin ya, karena karena kan kalau misalnya itu di bawah nggak ada, kewajiban itu harus ditarik ke atasnya. Jadi pasti harus ada ASN yang ada bertugas di untuk tugas itu gitu. Jadi harus ada, misalnya kepala seksi ini tidak ada, berarti kasubditnya yang harus bertanggung jawab untuk melaksanakan. Harus seperti itu aturannya kan, seperti itu ya di ASN itu. Nah, kalau misalnya itu nanti misalnya kepala dinasnya ya, kepala dinas, kemudian itu di kepala seksinya yang memegang tugas mengemban tugas untuk melakukan pengawasan atau penerbitan ASN, penerbitan SPP IRT itu. Nah, kalau rasanya sih seperti itu. Jadi harusnya ada, nanti kalau tidak ya minta kepala dinasnya untuk menugaskan siapa yang ditugaskan, tentunya itu juga ASN bisa dilakukan pelatihan. Jadi bukan berarti dari bagian kefarmasian, tidak harus seperti itu, bisa saja dari tempat lain namun itu adalah ASN. Atau akan ada yang menambahkan dari pengalaman dari Padang, dari mana? Silakan, tadi soalnya sudah. Oh, pesisir selatan.
Monggo Pak, kalau Silakan tadi, ada yang mau menambahkan? Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan? Ya, saya coba ya Pak, ya Bu izin Silakan Dari- Ibu. dari pesisir selatan Bu. Silakan. Saya di Kepala Seksi Farmasi Makanan Minuman di Perbekalan Kesehatan di Dinas Kesehatan Pesisir Selatan. Jadi kalau pengalaman memang yang paling penting dalam tenaga PKP dan DFI ini keberadaan tenaga farmasi sebenarnya di pengawasan ini gitu. Jadi tenaga farmasi dan tidak dilakukan mutasi setelah dilakukan pelatihan PKP dan DFI gitu. Ini memang alhamdulillah kalau di kita tenaga yang sudah dilatih itu tetap berada di seksi tersebut, tidak dipindahkan kecuali yang ada promosi. Yang ada promosi mungkin seperti itu. Jadi yang kita gunakan adalah tenaga ASN yang ada di seksi kita. Kalau mungkin kurang nanti tentu kita mengusulkan kebutuhan ke atasan kita bahwa untuk pengawasan dibutuhkan tenaga yang kompeten dalam bidang pengawasan tersebut karena tidak mungkin non ASN jadi pengawas. Nanti ada pertanggungjawaban kita dalam berita acara pemeriksaan dilakukan oleh siapa, kemudian NIP-nya berapa, seperti itu golongan berapa. Jadi kalau non ASN tentu tidak bisa. Mungkin itu Bu. Iya, terima kasih Bu, masukannya saya kira itu penting sekali ya untuk pengawas. Tadi masukannya selain memiliki kompetensi. Maaf Ibu, Iya, bisa kami menjelaskan karena ini masalahnya memang sangat urgent di lapangan Ibu. baik, silakan Bu. Mungkin bisa nanti baik, jadi Ibu. diskusi. Ya, silakan Bu. Iya. Begini Ibu, kami di Kabupaten Berau itu ada 23 puskesmas dan sekarang PIRT ini sudah menjadi primadona. Ya, sudah banyak produk-produk yang di mana di puskesmas ini ditugaskan adalah petugas Kesling. Kami juga di kabupaten adalah Kesling. Kalau kami di kabupaten kami PNS Bu, tapi yang masalah di sini adalah petugas kami di lapangan di puskesmas. Mereka adalah tenaga kontrak dan yang menjadi ditugaskan oleh kepala dinas itu adalah petugas Kesling puskesmas. Kalau misalnya harus PNS, kami tidak akan melakukan ini Ibu, karena memang ada beberapa kejadian tenaga kami sudah minta perlindungan, Bu. Kalau memang kami tidak boleh dari definisi operasionalnya aja tenaga DFI itu adalah PNS, kami tidak aman dong Bu untuk melaksanakan tugas ini. Ya kalau begitu kami tidak akan mau lagi melaksanakan. Nah, kalau petugas ini tidak mau, siapa? Oke, di dalam satu puskesmas memang ada ASN, ada bidan, ada perawat, tapi mereka sudah punya tupoksi masing-masing Ibu. Bukan tugasnya mereka untuk melakukan pengawasan misalnya kalau kita ingin menerbitkan SPP PIRT. Ini sudah ditugaskan petugas Keslingnya. Nah inilah yang kami harapkan pusat itu mengerti dengan kondisi kami di daerah. Kami berusaha untuk melaksanakan tugas ini meskipun dengan tenaga yang ada. Acuan kami bahwa seorang dokter PTT juga bisa melaksanakan kegiatan yang memang ditugaskan ke petugas yang bersangkutan. Begitu juga dengan tenaga kami karena mereka sudah punya kompetensi, mereka sudah punya dilatih, kemudian mereka juga termasuk tenaga kontrak yang sudah di-SK-kan. Nah sehingga jika ada kesempatan kami selalu memohon agar definisi operasional tentang petugas ini jika memungkinkan jangan mengatasnamakan PNS lagi Ibu, karena kami sangat terbatas. Jika memungkinkan itu berdasarkan kompetensi. Tapi kalau memang harus PNS, tenaga kami sudah mulai protes Ibu. Kalau memang PNS Bu, kami tidak akan melaksanakan. Nah, saya selaku kepala seksinya serba salah juga Ibu. Saya tidak mungkin ke ujung kampung untuk melakukan pengawasan. Karena tugas kami kan sangat banyak. PIRT di sini sangat banyak Ibu. Sampai saat ini sudah ada 800-an. Mungkin itu Bu yang perlu dipahami oleh juga pusat bahwa kondisi di daerah itu tidak semuanya sama ya, dan kami harus diberikan perlindungan. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Baik Bu, kami tampung permasalahan barangkali juga ada beberapa wilayah lain yang serupa ya Bu ya, yang mungkin
permasalahan yang sama. Nanti kami juga akan bahas di pusat. Namun ini ada masukan lain nih dari teman-teman, bisa memanfaatkan OPD atau SKPD yang lain ya, dinas yang lain. Contohnya adalah Badan Ketahanan Pangan. Teman-teman dari Badan Ketahanan Pangan bisa dilibatkan ya sebagai DFI, begitu Bu. Baik, ada lagi tadi kelihatannya masih ada beberapa pertanyaan nih ya. Sebelum kita selesaikan waktunya, mungkin masih ada 2 pertanyaan lagi kita jawab. Untuk pelatihan secara daring, apakah diperbolehkan pemberian paket data kepada peserta yang diberikan oleh penyelenggara pelatihan sebagai bagian biaya kontribusi pelatihan DAK? Karena dalam SIPD atau DPA di daerah kami tidak ada rekening paket data, gitu ya. Ini dari mana nih, from farmasi Dinas Kesehatan, tapi belum jelas Dinas Kesehatan mana. Satu lagi dari Dinas Kesehatan Gunung Kidul. Bila kabupaten kota melakukan pengawasan pangan oleh personel, ini sudah tadi. Saya kira ini sudah ada ya, sudah diterjawab. Baik, terkait dengan paket data. Paket data boleh diberikan kepada peserta daring. Izin Ibu mungkin membantu menjawab pertanyaan. Kalau di RAB yang telah kami susun dan menjadi acuan bagi Bapak Ibu sekalian di kabupaten kota, untuk pelatihan DFI ini bentuknya biaya penyelenggaraan pelatihan. Nanti mungkin komponen-komponen biaya ini terkait dengan penyelenggaraan pelatihan itu kan per orang itu 5 juta. Jadi terkait dengan pelatihannya. Nanti untuk komponennya itu silahkan untuk dibicarakan dengan pihak ketiganya. Tapi kalau misalnya dari RAB kami bentuknya itu adalah biaya penyelenggaraan pelatihan. Jadi tidak boleh atau tidak ada nantinya itu statementnya itu untuk mungkin pertanggungjawabannya itu terkait dengan misalnya akomodasi atau misalnya paket data. Jadi nantinya di situ komponen biayanya adalah biaya penyelenggaraan pelatihan. Terima kasih Bu Ait. Nah ini tadi yang Dinkes Gunung Kidul, ternyata saya belum selesai membacanya ya. Bila kabupaten kota melakukan pengawasan pangan oleh personil yang belum terlatih DFI, apakah masuk kriteria kabupaten kota yang belum menerapkan pengawasan sesuai standar Badan POM? Apakah seperti itu? Mengingat materi sebelumnya ada indikator tersebut. Bu Munik bisa menyampaikan masukan Bu? Bu Ait ya. Silakan Bu Ait. Izin Ibu terkait pertanyaan dari Dinas Kesehatan Gunung Kidul ini terkait dengan belum adanya tenaga DFI ya Pak ya. Memang di salah satu komponen terkait dengan penilaian kabupaten kota yang telah melaksanakan pengawasan pangan standar, untuk sumber daya manusia dalam hal ini tenaga pengawasnya atau DFI-nya itu menjadi salah satu komponen penilaian Bapak Ibu. Tapi mungkin kan nanti juga akan ada proporsi atau bobot dan juga penilaian dari komponen-komponen yang lainnya. Oleh karena itu memang untuk keterbatasan sumber daya manusia ini menjadi sebagian besar permasalahan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Oleh karena itu di tahun 2021 ini kami Badan POM mengusulkan terkait adanya kegiatan baru yaitu terkait dengan peningkatan kompetensi yaitu pelatihan PKP dan DFA. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan pelatihan PKP dan DFA yang diakomodir dalam DAK ini, insya Allah seluruh kabupaten kota penerima DAK di tahun 2021 ini setidaknya pasti akan memperoleh tenaga PKP dan DFI. Itu mungkin Bu. Makasih Bu Ait. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu. Tadi juga ada yang minta untuk Badan POM men-share lembaga yang sudah terakreditasi untuk melakukan pelatihan. Mungkin Bu Ulfa nanti bisa disampaikan kepada teman-teman di sini. Apakah sudah ada listnya Bu? Masih di mute barangkali Bu Ulfa. Maaf. Suaranya belum terdengar Bu.
Memang ini belum ada Bu yang mengajukan untuk pelatihan ini, kemarin baru cuma dari Bapelkes ya Bu, Bapelkes Jogja yang mengajukan. Nanti kalau memang sudah ada nanti kita informasikan. Baik, terima kasih. Ya, karena mungkin ini teman-teman berguna sekali untuk teman-teman menjadi untuk acuannya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah waktunya sudah selesai untuk sesi ini dan semua pertanyaan saya kira sudah disampaikan dan sudah dijawab. Terima kasih masukan Bapak Ibu sekalian. Ini juga akan menjadi perhatian juga untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan ke depan dan untuk bisa menjadikan ya masukan di dalam membuat juknis untuk di pusat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Untuk itu kita berikan aplaus untuk Bu Ulfa dan mohon maaf apabila saat memandu acara ini saya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Ratna Irawati APT MKes telah bersedia menjadi moderator pada sesi kali ini. Dan juga terima kasih kepada Dr. Anda Maria Ulfa APT MKM selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis yang telah menjadi narasumber pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sesi berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan mengenai kajian kebijakan DAK non-fisik sub bidang pengawasan obat dan makanan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, Ibu Dr. Anda Eka Purnamasari, APT MKM. Sesi kali ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Didik Joko Pursito SPT MSI. Beliau merupakan Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Produksi PIRT dan Siap Saji. Kepada Bapak Didik Joko Pursito kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Sabrina, Bu MC yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memandu acara pada kesempatan kali ini. Namun saya lihat supaya seger aja sih sebenarnya, kayaknya panitia sudah menyiapkan Pak. Jadi dari pesisir selatan ya Pak, supaya seger. Jadi kita semua mungkin panitia bisa senam 2 menit atau 3 menit. Mohon bersabar dulu Bu Eka, ini sebentar. Biar fresh mengikuti paparan dari Bu Eka. Ayo Mbak Anis sama Mbak Maya maju. Udah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum sambil nunggu Bu Maya sama Bu Anis menyiapkan materi senam yang membuat kita bugar, perlu kami sampaikan. Sebelumnya kami akan sapa dulu. Izinkan kami menyapa peserta maupun narasumber dan tamu undangan untuk forum konsolidasi DAK pada kali ini. Yang terhormat yang kami hormati Bapak Ibu Eselon 1, Eselon 2 di lingkungan Badan POM, Ibu Kepala Balai, Kepala Loka, Kepala Balai Besar di lingkungan Badan POM, Bapak Ibu Kepala Dinas di wilayah masing-masing yang mengikuti acara baik daring maupun luring, Bapak Ibu peserta sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang siang pada kali ini kita akan memaparkan, yaitu Ibu Kepala Perkom, Ibu Dr. Anda Eka Purnamasari, APT MKM, yang akan membawakan materi berjudul Kajian Kebijakan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi beliau ini adalah Kepala Perkom ya, jadi Eselon 2.
Namun sebelum itu barangkali Bapak Ibu mungkin mohon izin Bu Eka, mungkin panitia menyiapkan ini, silahkan Mbak Maya. Nggak ada ya? Nggak ada. Baik, kalau Ibu Eka sudah ada di ruangan ya Bu ya? Ya, ya, Pak. Sudah ada di room? Ya. Sudah ya Bu ya, baik. Baik Ibu, perlu kami sampaikan, kami bertugas pada kesempatan kali ini untuk memandu diskusi, memonitori Ibu untuk pemaparan. Kira-kira waktu yang diberikan sekitar 30 menit Bu. Jadi langsung saja, itu termasuk juga nanti setelah itu diskusi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Didi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kami hormati para eselon 1 Badan POM, eselon 2 Badan POM, Kepala Balai Besar Balai POM, dan juga Kepala Dinas Kesehatan yang hadir di acara ini baik secara luring maupun daring. Mohon izin untuk menyampaikan, sebenarnya ini bukan paparan ini Pak Didi, ini hanya pengantar untuk kami menyampaikan rencana kegiatan riset dan kajian terkait dengan DAK, ya, kebijakan dana alokasi khusus non fisik subbidang pengawasan obat dan makanan, di mana kami diminta juga oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM untuk bisa melakukan kajian terkait dengan kebijakan DAK yang dilakukan oleh Badan POM dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAK yang diprogramkan oleh Badan POM yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, seperti itu. Jadi untuk itu mohon izin sebentar, saya kurang jelas. Mohon maaf nih karena saya pakai laptop kecil jadi saya kurang kelihatan Pak. Ya. Sebentar. Ya, jadi kami melakukan ini dalam rangka untuk bisa meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAK non fisik pengawasan obat dan makanan, ya. Diharapkan dari kajian yang dilakukan dapat ditemukan ataupun diperoleh data-data terkait dengan faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan mengganggu tercapainya efektivitas pelaksanaan DAK non fisik yang dikelola Badan POM, dan dari situ nanti akan dilakukan kajian untuk bisa memberikan rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan implementasi DAK non fisik pengawasan obat dan makanan yang akan dilakukan selanjutnya. Gitu. Jadi latar belakang kajian kebijakan DAK ini, ya, di mana DAK merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah, di mana di dalam penetapan daerah penerima dan besaran alokasi anggaran DAK memerlukan kriteria umum dan teknis, di mana kriteria teknis ditentukan oleh Badan POM, ya, dan kriteria teknis yang digunakan oleh Badan POM saat ini adalah jumlah apotek, toko obat, UMOT, dan IRTP. Nah, namun diperlukan lagi sebenarnya terkait dengan data terkait dengan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Pemda untuk menilai pengawasan obat dan makanan di daerah. Jadi baseline ini nanti akan dimanfaatkan untuk bisa menentukan lebih baik lagi terkait dengan
pemilihan daerah dan juga apa bentuk kegiatan ya atau pemanfaatan dat non fisik yang akan digunakan terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Lanjut saja. Lanjut. Ya, jadi untuk itu, untuk memperoleh baseline data terkait dengan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Pemda, kami akan melakukan kuesioner, ya, akan melakukan salah yang merupakan bagian dari kajian ini adalah untuk mencari data dengan cara melakukan metode secara kuantitatif dan kualitatif, di mana metode kuantitatif yang dilakukan adalah melakukan survei secara online dan juga dengan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur, dari nanti ruang lingkupnya juga yang digali terkait dengan SDM, kemudian juga anggaran, ya, SDM yang ada di pemerintah daerah, kemudian juga anggaran yang digunakan terkait dengan kegiatan pengawasan obat dan makanan di pemerintah daerah, kemudian juga baseline data terkait dengan ketaatan dan pemenuhan Fasyankar dan juga IRTP terhadap regulasi, kemudian juga terkait dengan produk obat dan makanan di daerah yang menerima DAK sub non fisik pengawasan obat dan makanan yang mungkin sudah dirasakan di tahun 2020 itu, apakah ada peningkatan mutu ataupun peningkatan ya terkait dengan produk obat dan makanan yang ada di daerah, utamanya terkait dengan produk IRTP. Apakah memang ada dampak-dampak yang dirasakan terkait dengan produk yang diproduksi di suatu daerah yang telah menerima DAK seperti itu. Kemudian juga terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan serta tindak lanjut yang dilakukan dari hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Badan POM maupun pemerintah daerah, dan tindak lanjutnya yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi dari pengawasan obat dan makanan, kendala apa yang ditemui dan lain sebagainya. Nah, data-data ini nantinya akan dikaji oleh kami untuk bisa menghasilkan suatu hasil kajian yang nantinya akan memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan DAK di tahun berikutnya. Kemudian untuk target responden, ya, waktu pelaksanaan ataupun pengumpulan data yang akan kami lakukan adalah bulan Mei sampai dengan Agustus tahun 2021. Untuk sementara ini kuesioner masih dalam proses penyusunan, ya, sudah ada draft dan masih ada perbaikan-perbaikan terkait dengan kuesioner yang akan digunakan, ya, untuk pengumpulan data yang insya Allah akan kita gunakan di sampai dengan Agustus tahun 2021. Terus ya, Dinas Kesehatan, Dinas PMPTSP, Kabupaten Kota, penerima maupun yang belum menerima BOK Badan POM, BOK Pengawasan Obat dan Makanan. Kemudian juga selain pemerintah daerah, balai besar, balai POM, serta Lokapom di seluruh Indonesia. Nah, metode kajian ataupun riset yang dilakukan adalah tadi kami sudah sampaikan mixed method, jadi ada kuantitatif, yaitu dengan survei secara online dengan kuesioner yang berisi pertanyaan yang terstruktur, yang saat ini masih dalam proses penyusunan. Kemudian dari situ kami akan melakukan juga secara kualitatif, yaitu dengan melakukan in-depth interview terhadap beberapa responden terpilih. Jadi dari responden yang sudah mengisi secara kuantitatif itu akan kita gali lebih dalam lagi melalui wawancara atau in-depth interview terhadap beberapa responden yang kita pilih. Kemudian selanjutnya adalah data kuantitatif dikumpulkan secara online melalui link survei yang dapat diakses dengan smartphone, ya.
yang respondennya adalah Bapeda, Dinkes, kemudian dinas PMPTSP di seluruh kabupaten kota. Ini survei secara online, kemudian secara kualitatif dikumpulkan melalui interview yang sudah kami sampaikan kepada 5 kelompok responden dari kabupaten kota terpilih berdasarkan hasil survei kuantitatif yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi akan ada FGD secara daring, dan mungkin juga akan rencananya ada mix ya, ada luringnya juga apabila memang dimungkinkan untuk dilakukan FGD secara luring supaya hasilnya lebih in-depth interviewnya dilakukan lebih enak lagi ya kalau secara luring. Kemudian dari data kualitatif dikumpulkan melalui survei lapangan dengan wawancara. Ya ini sudah. Jadi selain secara FGD secara daring, nanti ada wawancara juga tatap muka, mungkin kepada responden terpilih yang ada di 5 provinsi, rencananya seperti itu. Jadi mohon kami sangat berharap partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti ya survei yang akan dilaksanakan nanti, baik secara online, nanti juga akan dilanjutkan secara FGD daring dan juga wawancara tatap muka. Partisipasi dari Bapak Ibu sekalian sangat kami harapkan untuk bisa mensukseskan kajian terkait dengan kebijakan dana alokasi khusus non-fisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Badan POM, yang dikoordinasi oleh Badan POM, sehingga harapannya dengan data-data yang kami dapatkan, kami peroleh melalui survei, melalui FGD daring dan juga wawancara tatap muka kepada responden, kami memperoleh data yang bisa nantinya dikaji untuk bisa menghasilkan suatu bahan rekomendasi dalam rangka peningkatan efektivitas DAK non fisik sehingga dari sisi serapan anggaran maupun dari sisi kualitas kegiatan DAK yang dilakukan, maka akan sangat-sangat membantu pengawasan obat dan makanan yang harapannya bisa melindungi seluruh masyarakat Indonesia, dan juga peningkatan mutu dari obat dan makanan yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Mungkin demikian Pak Didi, ini hanya sekedar informasi awal terkait dengan pelaksanaan kegiatan survei yang akan dilakukan, supaya nantinya tidak kaget gitu ya ketika kami akan melakukan ini apa, tapi kita sudah menginformasikan sejak awal ini untuk bisa diikuti oleh seluruh responden yang nanti akan dilibatkan di dalam kegiatan ini. Mungkin demikian Pak Didi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Eka yang telah memaparkan paparannya dengan sangat menarik. Saya kira ini tentang masih awal ya, terkait eksperimental design terhadap rencana kajian yang akan dilakukan oleh Perkom terhadap kebijakan DAK non fisik pengawasan obat dan makanan. Saya pikir beberapa poin yang kami sempat catat yang menarik di sini sebenarnya secara umum sebenarnya sudah tercakup. Cuman ada beberapa yang memang karena masih awal, belum ada istilahnya kuesioner dan sebagainya, rancangannya memang belum. Nah, tentunya masukan dari Bapak Ibu sekalian terus terang akan sangat bermanfaat terhadap penyempurnaan terhadap apa yang menjadi rancangan dari apa yang disampaikan oleh Bu Eka. Jadi tujuan dari kami garis bawahi sebenarnya adalah terkait survei ini adalah peningkatan efektivitas. Jadi peningkatan efektivitas pelaksanaan dana alokasi khusus non fisik POM untuk tahun berikutnya. Artinya kalau dilakukan di tahun 2021, outputnya akan berguna di 2022, begitu ya Bu ya. Jadi beberapa sudah disampaikan dari ruang lingkup, kemudian metodologi dan
termasuk bagaimana penarikan data. Jadi bisa kualitatif, kuantitatif, lewat FGD, online, dan sebagainya, kuesioner. Nah, tentunya menarik. Saya kira Bapak Ibu sudah tidak sabar ingin bertanya. Silakan kami buka pertanyaan dari luring, ada enggak? Kami tawarkan pertama. Dari peserta luring, silakan Bapak Ibu silakan memberikan masukan terhadap rancangan percobaannya atau rancangan kajian dari kajian pelaksanaan dari DAK non fisik ini. Luring ada? Sebelah kanan tidak ada. Sebelah kiri? Oh, tidak, belum. Kemudian secara daring, kira-kira Mbak Ait, kira-kira yang sudah diinventarisasi ada? Enggak. Mungkin sambil menunggu Bu Eka, barangkali mungkin kami ingin informasi lebih jauh barangkali. Jadi terkait dengan pengumpulan data, artinya ada yang sifatnya nanti random, ada juga yang purposive ya Bu, artinya targeted seperti in-depth interview dan sebagainya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh kira-kira nanti kabupaten mana yang kira-kira, karena di kami sendiri juga terus terang kemarin sudah presentasi. Jadi ada success story 2 kabupaten kota yang sukses di tahun 2020. Nah, ini mungkin bisa juga dijadikan masukan bagi desainnya Bu Eka barangkali. Jadi Kota Pekalongan dan Kabupaten Pesisir Selatan ya, mungkin barangkali. Nah, mungkin kan ada 5 yang targeted di sini. Mungkin sebagai gambaran barangkali Bu, mungkin bisa men-trigger bagi mereka terkait pengumpulan datanya ini mungkin Bu Eka barangkali. Sambil menunggu Bu. Baik. Ya, terima kasih Mas Didi. Terkait dengan profesi mana, kami belum menentukan. Mohon izin sebentar Pak. Iya, kami mohon maaf kalau untuk provinsinya belum kita tentukan provinsi mana, tapi yang jelas yang kita harapkan adalah yang bisa mewakili yang sudah berhasil tingkat keberhasilan yang tinggi yang di tahun 2020. Kemudian ada juga yang mewakili yang belum menerima gitu, dan yang sudah menerima di tahun 2020 dan juga di tahun 2021 ini Pak. Oke, baik. Jadi saya kira jelas ya Bapak Ibu. Jadi ada 2 klaster besar. Jadi yang menerima dan tidak menerima tentunya. Baik, Bapak Ibu di luring, Mbak Mei mau nanya. Oh, enggak. Daring ada enggak? Saya kira menarik nih, mumpung ketemu Bu Eka, memang bosnya untuk research. Jadi kami informasikan Bu Eka, jadi untuk pelaksanaan DAK itu kami di 2 direktorat ya, pengawasan produksi dan pengawasan peredaran, terus terang ujung-ujungnya adalah menilai terhadap outputnya nanti adalah 125 kabupaten kota yang melaksanakan pengawasan sesuai standar atau NSPK ya. Barangkali nanti mungkin ada beberapa yang kami kembangkan. Jadi kita mengembangkan dari yang FAO WHO Codex ya. Jadi di situ ada namanya assessment tools bagi National Food Control System Bu. Jadi kami kembangkan dari situ. Jadi beberapa item dari SDM, dari anggaran. Jadi sama seperti Bu Eka kembangkan di sini. Jadi Bu Eka kan sebenarnya ada SDM, ada anggaran, kemudian ada ketaatan, kemudian ada produk dan pelaksanaannya. Saya pikir kami karena juga mengembangkan tools Bu nantinya, jadi mungkin bisa saling melengkapi nantinya. Jadi kami akan melakukan survei nantinya juga
yang artinya nanti self assessment awalnya yang kita coba mungkin sekitar pertengahan puasa kita sudah melaksanakan uji coba ke beberapa dinas nantinya, dan mungkin bisa diinkorporasikan begitu, saling melengkapi. Mungkin itu sekedar info aja sih Bu sebenarnya. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada waktu kira-kira ya 6 menit lagi lah, 6 menit sampai 7 menit. Bapak Ibu silakan untuk ini. Ada yang informasi yang ingin diperjelas lagi Bu Eka terkait apa yang telah disampaikan? Saya kira bagus sekali nih sebenarnya kajiannya, sangat bagus, dan ini seluruh komoditi ya Bu ya. Jadi pangan, umot, ukot dari tebu dua, kecuali kosmetik ya. Kosmetik karena belum ada di anggaran DAK ya. Iya, betul Pak. Jadi sudah inline dengan apa yang kami lakukan tentunya. Jadi ruang lingkup dan sebagainya. Saya kira menarik nih. Jadi pelaksanaannya nanti akan dilakukan ada melibatkan balai enggak Bu? Nah itu yang mungkin menarik bagi UPT nantinya. Nah artinya di dalam pelaksanaan survei tentunya perlu validasi atau verifikasi dan sebagainya. Silakan Bu. Iya, sesuai dengan paparan tadi kami Pak, bahwa yang menjadi responden bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga balai besar, balai POM serta Lokakom di seluruh Indonesia Pak. Baik, Bapak Ibu, silakan. Masih ada? Rasanya sudah cukup jelas, Bu Eka. Dengan demikian kita berikan aplaus yang meriah kepada Ibu Eka Purnamasari yang telah memaparkan paparan tentang kajian terhadap implementasi pelaksanaan DAK di tahun 2021. Baik, dengan demikian karena sesi yang kami moderatori sudah selesai dan kami sebagai moderator minta maaf apabila kami dalam memimpin terdapat kesalahan. Terima kasih dan sekali lagi tepuk tangan buat Bu Eka dan terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Didik Joko Pursito SPT MSI selaku moderator. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada narasumber pada sesi ini, Ibu Eka Purnamasari atas pemaparannya. Baik, Ibu Bapak sekalian, sebelum kita sampai ke penghujung acara, kami mohon Ibu Bapak sekalian untuk dapat mengisi survei pelaksanaan kegiatan yang akan ditampilkan oleh panitia. Linknya silahkan panitia.